Habib Rizik Syihab dengan lantang menyuarakan agar umat Islam memboikot Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhammad Fadil Imran. Mengutip dilansir genpi.co, seruan pemboikotan tersebut berupa agar umat Islam tak mengundang Fadil Imran di setiap kegiatan, baik kegiatan keagamaan maupun sosial. Begini seruan Rizik Syihab, seperti disampaikan pengacaranya, Aziz Yanuar. Kepada segenap habaib, ulama, kiai, tokoh Islam, dan umat untuk menolak kehadiran terduga pelanggar HAM berat di setiap kegiatan keagamaan. Mantan imam besar FPI ini belak-belakan menuding Fadil Imran terlibat dalam kasus penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. Kala itu Fadil Imran telah memberikan keterangan bahwa anak buahnya mengambil tindakan itu karena mobil penyidik dipepet dan diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. 6 dari 10 orang anggota FPI tewas, sedangkan 4 orang segera dilarikan ke rumah sakit. Walah, ini himbauan untuk siapa? Oh, baru ngerti. Ini himbauan khusus untuk Habib, ulama, kiai, tokoh Islam, dan umat pentolan FPI kan? Ya, kalau itu sih setuju. Emang Fadil Imran mau ikut-ikutan juga kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh pentolan FPI? Pasti tidak lah. Paling kalau Kapolda hadir, hanya sekedar mengamankan kegiatan itu, atau justru membubarkannya jika berpotensi terjadinya keributan. HRS ini terlalu kepedean kali. Dikiranya semua habaib, ulama, kiai, tokoh Islam, dan umat Islam semuanya mau dengar himbauannya. Masih banyak ulama, kiai, habaib, dan tokoh Islam yang santun dengan memegang teguh prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, mungkin HRS lagi stres berada di penjara. Ia divonis 3 perkara, yakni pelanggaran protokol kesehatan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, perkara kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dan kasus penyebaran kabar bohong tes swab Rumah Sakit Umi, Bogor. Alhasil, total hukuman yang diberikan hakim bagi Rizik untuk 3 perkara tersebut selama 4 tahun 8 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah. Stres kan? Belum lagi Pilpres 2024 tinggal 3 tahun lagi. Pastinya dia masih berada dalam tahanan jika kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Yang terbayang bagi kita adalah bagaimana nasib Anies Baswedan. Imam besar yang mengantarkan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta ini tidak bisa berbuat banyak jika Anies maju pada Pilpres 2024 mendatang. Belum lagi partai politik sebagai kendaraannya yang belum pasti. Dan belum tentu juga Anies bisa maju pada Pilpres mendatang. Pasalnya, saat ini KPK sedang menyelidiki kasus Formula E yang diduga merugikan uang negara miliaran rupiah. Makanya Anies lebih banyak bungkam ketika ditanya oleh awak media soal kasus Formula E. Ia banyak menghindar dan pura-pura goblok. Oke, kembali lagi pada kemarahan Rizik terhadap Irjen Fadil Imran. Masih ingat chat dan potret pornografi yang menyeret Rizik Syihab dan Firsa Husein beredar di media sosial yang terjadi pada tahun 2017 dan sempat SP3 oleh Polda Metro Jaya? Ternyata kasus tersebut kembali dibuka oleh pihak kepolisian pada awal tahun 2021
seperti diterangkan Fadil Imran di kanal YouTube Deddy Corbuzier 7 September 2021 lalu. Meski begitu, Fadil Imran mengaku tidak ingin memberikan komentar pada sesuatu yang dalam proses penyidikan. Ia tidak ingin membangun opini di luar proses penyidikan kasus chat mesum yang sedang berjalan. Biarkan nanti keadilan bisa diperoleh secara maksimal, tandasnya. Berdasarkan catatan Kompas.com, pelarian Rizik ke Arab Saudi berawal ketika dia tersandung masalah pornografi dan penghinaan Pancasila. Pada awal 2017, merebak kasus chat mesum yang dituduhkan pada Rizik dengan seorang perempuan bernama Firsa Hussein. Firsa merupakan satu dari 11 orang yang ditangkap polisi pada edisi pertama aksi 212 pada 2 Desember 2016. Firsa ditangkap atas tuduhan makar. Setelah kasus tersebut masuk ranah penyidikan, Rizik langsung bertolak ke Arab Saudi, tepatnya 26 April 2017. Tak hanya kasus chat mesum, Rizik juga dilaporkan ke polisi hingga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penghinaan Pancasila. Ia dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri. Namun kala itu, 2 kasus tersebut dihentikan polisi dengan keluarnya SP3. Pastinya Indonesia tidak mau terjadi konflik horizontal bernuansa agama, sehingga memicu perpecahan dan menyebabkan krisis luar biasa, seperti yang terjadi di Suriah dan beberapa negara Timur Tengah. Suriah sejatinya memiliki banyak kemiripan dengan Indonesia. Suriah merupakan negara aman yang homogen dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnik dan agama. Namun negeri yang aman tersebut mengalami krisis luar biasa setelah masyarakatnya berhasil diadu domba oleh kepentingan politik berbalut agama. Konflik yang terjadi di Suriah bukan dilatar belakangi urusan agama, tapi politik. Padahal selama ini rakyat Suriah dikenal hidup rukun. Tidak pernah ada pertikaian antar etnik maupun golongan. Pemerintah telah mencukupi segala kebutuhan rakyatnya. Meski begitu, mereka berhasil dipecah menggunakan isu agama. Tentu bangsa ini tak ingin seperti Tunisia, Mesir, Yaman, hingga Libya, di mana konflik diciptakan hingga pemerintahannya yang sah berhasil digulingkan. Pastinya mayoritas rakyat Indonesia tak rela apabila agama dipakai untuk perebutan kekuasaan. Rakyat bersama TNI sepakat dan siap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sampai kapanpun. Itu harga mati. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.